Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai RPP yang beranggotakan 1. Munawarah, yang kedua Salah Satu Lailatul Badriyah, yang ketiga Sherly Zahratun Nisa. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci pada suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Ruang lingkup RPP paling sedikit mencakup 1 KD atau kompetensi dasar dan 1 indikator. RPP merupakan pegangan guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap kompetensi dasar. Guru diberi wewenang untuk mengubah, memodifikasi, dan menyesuaikan silabus dengan melihat kondisi lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP terdiri dari komponen program, kegiatan belajar, dan pelaksanaan program. Komponen program mencakup KD, materi, standar, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan waktu belajar. Dengan demikian, RPP pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan serta berinteraksi dengan lainnya dan memuat langkah-langkah pelaksanaan untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Komponen RPP menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas A. Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, B. Identitas mata pelajaran atau subtema, C. Kelas atau semester, D. Materi pokok, E. Alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD, F. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. H. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. I. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan. J. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. K. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik atau alam sekitar. L. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. M. Penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu 1. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. 2. Partisipasi aktif peserta didik. 3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inovatif, dan kemandirian. 4. Mengembangkan budaya melalui membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat
rancangan program pemberian umpan balik positif yang berupa penguatan, pengayaan, dan remedi. 6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 7. Mengakomodasikan pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir, 8. Penetapan teknologi, informasi, dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun RPP. Agar kita dapat menyusun RPP atau langkah pelaksanaan pembelajaran yang baik dan benar, seharusnya selain memperhatikan prinsip pembangunan dan penyusunan tersebut, seorang guru juga harus mengerti bagaimana langkah-langkah dalam menyusun RPP, khususnya pada kurikulum 2013. Menurut Pendikbud nomor 81 tahun 2013, ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam menyusun RPP. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru mencantumkan identitas seperti nama sekolah, mata pelajaran atau tema, subtema, kelas, semester, dan alokasi yang ditentukan. Selanjutnya yaitu menentukan kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD dan identitas pencapaian kompetensi yang dikutip dari silibus. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dan penggunaan kata-kata operasional. Yang keempat yaitu mencantumkan materi ajar yang ditulis dalam bentuk uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima yaitu memilih metode pembelajaran yang disesuaikan dengan silibus dan kondisi peserta didik serta karakter dan setiap kompetensi yang hendak dicapai yang digambarkan jelas dalam indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam yaitu langkah pembelajaran ini memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang ketujuh yaitu mencantumkan sumber dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedelapan yaitu memilih sumber belajar yang mencakup pada silibus yang dikembangkan titik sumber belajaran mencakup beberapa sumber rujukan yaitu lingkungan, media cetak, media elektronik, dan narasumber atau alat yang lainnya. Yang kesembilan yaitu menentukan penilaian yang meliputi penilaian proses dan hasil belajar titik yang terdiri dari teknik, bentuk, instrumen penilaian atau tes dan non-tes, kunci jawaban, dan pedoman konskron dalam seperti tugas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.